Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang sebuah saham BUMN ya, IPCC ya, yang baru saja merilis laporan keuangan akhir tahunnya alias kuartal 4-nya, di mana laba sepanjang tahun 2023 itu naik 18% ya. Nah, apakah ini akan meningkatkan ya pembagian dividennya, karena IPCC ini juga salah satu saham yang terkenal rutin membagikan dividen jumbo ya. Nah, mari kita bahas di video ini. Sebelum mulai, saya ingin menginformasikan ya beberapa video yang sudah saya buat ya, seperti yang ada terlihat di sini. Ada ITMG, BSSR, Adaro, Pegas, Telkom dan sebagainya, di mana saya review laporan keuangan kuartal 4-nya sekaligus memprediksi dividennya ya. Jika teman-teman berminat menonton video-video ini, silahkan nanti linknya bisa dicari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata ya. Untuk yang Telkom, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, kita kenalan dengan IPCC ya, yaitu IPCC Terminal Kendaraan ya, di mana dia listing ya. Kita langsung saja di sini ya, listing di bursa saham kita tuh di tahun 2018 ya. Jadi dia waktu itu IPC ini dia memecah ya perusahaan ya, ada yang jadi IPCC yang mengelola pelabuhan ya, maupun yang fokus ke pengangkutan kendaraan ya, mobil ya, dan juga distribusinya. Terus ada juga IPCM ya, yang videonya juga sebelumnya sudah saya buat ya tentang IPCM. Oke, jadi dia bisnis lainnya bisa lihat sini ya, dia car terminal operator ya, sekaligus handling and supporting ya. Jadi mulai dari Steve Dooring dan cargo dooring ya. Steve Dooring itu yang bongkar muatnya, cargo dooring dia sampai yang mendistribusikan ya, mengantar setelah di unloading dia mengantar ke tempat klien gitu ya. Lalu dia juga ada ini RoRo terminal tuh, maksudnya roll on roll off ya. Jadi pengangkutan mobil lah istilahnya, menggunakan kayak kapal feri gitu, tapi khusus untuk pengangkatan mobil ya, maupun heavy equipment. Nah, kita masuk ke pemilikan sahamnya ya, di mana mayoritas dimiliki oleh Pelindo ya, karena ini memang milik Pelindo multi terminal. Dan di sini ada lagi ya milik Pelabuhan Indonesia Investama nih sebesar 5,54%. Jadi masyarakat itu 22,4% ya. Dan di sini bisa dilihat ya, direkturnya juga memiliki saham di IPCC. Nah, ini operation area dari IPCC bisa dilihat sini, terminalnya ya, pelabuhannya itu ada di Belawan ya, Medan, lalu Tanjung Priok Jakarta, ada juga di Makassar ya. Dan yang di Gresik ini nih joint venture ya dengan Mas Pion nih, pelabuhan di Gresik ya. Lalu dia di Pontianak ada juga nih, Pontianak Brands ya, ada juga ya. Lalu ini adalah total areanya ya, yang internasional lebih besar, lalu kapasitasnya juga internasional lebih besar, bisa menampung 8.846 unit nih, sedangkan domestiknya itu 3.315 unit ya. Nah, ini beberapa foto lah kegiatan ya. Ini parkiran mobil baru semua nih. Dia juga ada menawarkan jasa nih ya, quality check ya. Jadi ya sebelum diantar ke konsumen mungkin nih dicek juga sekalian ya. Lalu di sini ada heavy equipment ya. Nah, ini detail di ini internasional terminal ya, dimana waktu itu datanya masih sampai bulan Juli 2023 ya, karena dia public expose di bulan September kalau nggak salah ya. Jadi di sini CBU ini completely built unit ya, completely built unit ya. Jadi mobil-mobil yang udah diekspor itu langsung dalam bentuk mobil gitu ya, bukan dalam spare part gitu. Jadi langsung utuh dikirim ya, diimpor maupun diekspor. Nah, untuk impornya itu ada kenaikan 19,9%, sedangkan untuk ekspornya yang warna merah itu naik 49,45% ya. Sedangkan untuk truk ya, untuk yang impor itu naik 27%, tapi yang ekspornya turun ya 44%. Sedangkan heavy equipment ini turun semua ya, baik yang impor maupun ekspor ya. Yang impornya turun 48%, yang ekspornya turun 7,3% ya. Mungkin ini seiring dengan harga
harga batu bara dan komoditas yang turun juga ya, sehingga penjualan heavy equipment juga turun gitu ya. Oke, sedangkan ini yang untuk domestik terminal ya, bisa dilihat sini. Untuk yang CBU tuh totalnya itu ada kenaikan 22%, sedangkan untuk truknya ada penurunan ya 3%. Sedangkan heavy equipment naik sedikit nih ya 1,4%. Oh, berarti untuk yang domestiknya heavy equipment naik sedikit ya 1,4%. Sedangkan untuk motor naiknya naik 99% di motor ya. Ya, penjualan motor emang tahun 2003 tuh naik ya dibandingkan 2022 nih. Sedangkan untuk general cargo-nya juga ada kenaikan sebesar 291% yang gede ya. General cargo di terminal domestik. Nah, ini adalah planning ya. Bisa dilihat sini yang garis putus-putus warna kuning ya. Itu rencana mereka ya, mungkin sedang melakukan feasibility study gitu ya, untuk membuka jalur baru nih. Terus yang bulat warna biru nih ya, potensial future IPCC terminal ya. Jadi mungkin ya, kalau mungkin setelah feasibility study terus dianggap cocok ya, dia ada rencana untuk buka di terminal baru ya di Maluku maupun di Papua nih ya. Nah, ini planning dari IPCC bagaimana menumbuhkan bisnisnya ya. Ini ada secara vertikal ya dibilang ya. Secara vertikal berarti dia nanti ekspansi pada bisnis lain ya, bukan cuma mobil, motor maupun heavy equipment, tapi mungkin dengan land transportation ya, mungkin bis ya gitu ya, yang dia akan stevedoring maupun cargo doring tuh ya. Lalu secara horizontal dia akan membuka terminal-terminal baru ya, baik joint venture maupun tadi ya yang mungkin dia akan membuka terminal baru di Maluku ataupun Papua. Dan ini salah satu di public expose ya, ada pertanyaannya bagaimana upaya manajemen mempertahankan kinerja ke depannya ya. Itu dia salah satu caranya secara anorganik ya, yang telah dilakukan dan sudah berjalan, yaitu dengan salah satu perusahaan automaker Korsel ya, dengan melakukan kerjasama penyediaan lahan selama 2 tahun di KBN Cilincing ya, sekaligus memberikan layanan pre-delivery center. Wah, dia dapat kontrak 2 tahun nih berarti dengan salah satu perusahaan automaker Korea Selatan ya, tapi nggak dikasih tahu nih ya, brandnya apa ya, mungkin Hyundai mungkin ya. Jadi seperti itu perkembangan usaha dari IPCC ya. Sebelum kita lanjut masuk ke bagian laporan keuangan, saya ingin mengajak teman-teman ya yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita flashback dulu. Tahun 2022 tuh profitnya naik sangat tinggi ya, 169%, dan pendapatannya naik 40% ya. Jadi tahun lalu tuh profitnya 161,7 miliar ya. Nah, ini full year 2023 ya, dimana pendapatan itu naik 1,19%. Beban pokok pendapatannya ada kenaikan 7,6%, sehingga laba brutonya turun ya 5,87%. Tapi laba usahanya itu naik 0,06% ya, karena di sini bisa dilihat ya, beban umum dan administrasinya turun ya. Yang tadinya 88,9 miliar menjadi hanya 76,3 miliar ya. Terus beban operasi lainnya juga turun ya, dari 13 miliar menjadi 8,7 miliar saja. Itulah yang menyebabkan walaupun laba kotornya turun 5%, tapi laba usahanya bisa naik 0,06%. Dan ya, laba sebelum pajak penghasilannya juga jadi naik lagi nih 11,19%, karena bisa lihat sini pendapatan keuangannya itu naik ya, di mana tahun 2022 hanya 26,5 miliar, sekarang menjadi 38 miliar ya. Nah, pendapatan keuangannya itu kenaikan paling banyak adalah dari bunga deposito berjangka ya. Jadi dia nyimpen cashnya di deposito dapat bunga ya. Nah, itu naik cukup besar nih, dari 23 ke 36 ya bunga depositonya. Lalu laba bersihnya naik lebih tinggi lagi ya, 18% ya, karena bisa dilihat sini ada pajak penghasilan yang turun ya, di mana tahun 2022 itu 62 miliar, sekarang hanya 50,7 miliar ya. Itulah yang jadi beberapa faktor ya. Faktor yang bagusnya adalah karena dia bisa menurunkan beban umum
dan administrasi sekaligus beban operasi lainnya itu bisa diturunkan oleh si IPCC ya. Plus ada pajak nih ya, yang mempengaruhi kenapa laba bersihnya bisa naik 18% walaupun pendapatan operasionalnya hanya naik 1,19%. Oke, lalu pendapatannya paling besar dari mana ya? 91,2% total pendapatan tahun 2023 itu ada dari pelayanan jasa terminal ya. Dan itu turun dikit ya, pelayanan jasa terminal ya, dari 671 miliar menjadi 670 miliar ya. Sedangkan untuk pelayanan jasa barangnya ada kenaikan ya, begitupun untuk pelayanan rupa-rupanya juga ada kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari kuartal 4 versus kuartal 3 ya, pendapatannya itu ada kenaikan 3,31%, tapi dari sisi laba bersih itu penurunan ya, 22,2%. Dimana kuartal 3 tuh 63 miliar, sekarang kuartal 4 hanya 49 miliar ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian historis PER-nya, dimana rata-rata 5 tahun terakhir ini PER-nya ada di 12,45 ya, ketutupan di sini. Dan saat ini dia diperdagangkan di 6,62 kali. Jadi bisa dibilang dia masih under value ya. Bagaimana dengan PBV-nya ya? PBV-nya rata-rata 5 tahun tuh di 1,06 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,03. Jadi dia udah bisa dibilang sama lah ya dengan rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir ya. Dan book value saat ini di 672,5, sehingga jika kita mengasumsikan harga wajarnya itu adalah ketika PBV-nya di 1,06, maka harga wajarnya di 712,85 ya. Dan hari ini di hari Rabu ya, 27 Maret dia closing di 695 ya. Jadi margin of safety-nya cuma 2,56% ya. Ya, berarti dia udah dekat di fair value-nya lah ya. Kalau kita asumsikan fair value-nya itu di PBV 1,06. Nah, sekarang kita bandingkan nih dengan saudaranya IPCM maupun perusahaan pelabuhan lainnya, yaitu PORT, Port ya. Ini JSMR ya, jalan tol sih. Saya tahu ini jalan tol, tapi dia sama-sama ada di sektor infrastruktur dan subsektornya adalah apa ya? Transportation infrastruktur ya kalau nggak salah ya. Jadi saya masukin aja lah ya. Walaupun mungkin tidak terlalu apple to apple kalau kita bandingkan ya. Nah, kalau di antara IPCC, IPCM dan Port ini ya, bisa dilihat sini ya, PER-nya IPCC itu yang paling rendah, PBV-nya juga yang paling rendah ya, dan ROE-nya yang paling besar ya. Jadi ya IPCC ini terlihat lebih menarik ya dibandingkan IPCM, apalagi terhadap Port ya, yang Port ini PER-nya udah 54 kali nih ya. Oke, DER IPCC itu rendah ya, 0,42 ya, IPCM lebih rendah lagi ya, 0,26. Jadi secara keseluruhan ya dua-duanya sebenarnya menarik ya, IPCC dan juga IPCM. Oke, ini chart dari IPCC di mana dia all time high-nya di 1700-an ya. Itu dekat-dekat ketika dia baru IPO ya di tahun 2018 ya. Setelah itu dia turun terus ya, dan sudah cukup lama dia sideways ya. Bisa lihat sini ya, sideways-nya itu di antara, ini sejak awal tahun ya, sideways-nya di antara 685 sampai dengan 720 ya. Jadi jika teman-teman berminat untuk entry ya, resikonya dia bisa turun ke 680-an ya, 680, dan rewardnya ke 720 ya. Nah, jika dia bisa lanjut tembus 720 ya, resist besarnya lagi itu ada di 785 nih ya. Bisa lihat 785, dia sempat menyentuh 785 terus dia turun lagi, balik lagi ke sekitar 785 terus dia turun lagi ya. Jadi ini bisa dibilang resist kuatnya IPCC ya. Kalau kita secara EMA-nya ya dia sideways ya, makanya ya ngumpul di situ ya harganya. Harganya itu dekat-dekat dengan EMA 20, 50, 100 dan 200 ya, yang semuanya udah ngumpul lah ya, membentuk kayak garis lurus ya. Jadi ya ciri-ciri sideways lah. Oke, mungkin nanti kalau ngelihat potensi dividennya mungkin bisa jadi ada kenaikan harga ya, apalagi kalau setelah dia mengumumkan pembagian dividen setelah RUPS ya. Dan kalau kita lihat secara historis ya,
2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ya, setiap dia bagi dividen di sini ya, dia turun sedikit tapi akhirnya bisa naik lagi sampai ke atas harga sebelum pembagian dividen ya. Nah, di sini juga nih ya, turun tapi akhirnya bisa naik lagi ya. Di sini juga nih ya, sempat turun ke sini tapi akhirnya dia bisa naik lagi gitu ya. Yang terakhir di sini ya, dia sempat turun nih. Di sini ya. Ya, turun ya. Terus dia sempat balik lah nih, balik persis ke harga kumdet nih kayaknya ya. Oke, secara teknikal seperti itu ya. Diperhatikan saja support dan resisten ya. Nah, ini adalah historis dari dividen IPCC ya. 2 tahun terakhir dividen payout ratio-nya adalah 70% ya. Ini earning per share tiap kuartal ya. Paling besar tuh di kuartal 3 tuh ya ternyata ya. Sehingga kalau kita totalkan itu di 104,96 ya. Dan perlu dicatat IPCC ini sudah bagi dividen interim di bulan Desember kemarin ya, sebesar Rp21,7. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya 70% ya, maka dividennya itu totalnya 73,47 ya. Tapi karena sudah bagi dividen interim ya, kita kurangin lah ya, 73,7 dikurang 21,7, maka sisa potensi dividen finalnya adalah di Rp51,77 ya. Kalau kita gunakan harga saham penutupan di hari Rabu ya di 695 ya, maka potensi dividen yield-nya adalah 7,44% ya. Jadi sangat ya cukup besar lah ya, apalagi kalau ditambah dengan Rp21,7 ini, itu berarti bisa dividen yield-nya sekitar di atas 10% ya. Jadi ya bisa kita bilang sangat jumbo lah ya. Itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silakan komentar teman-teman ya mengenai IPCC ini ya, mendingan IPCC atau IPCM ya, atau ya dua-duanya sama aja. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.